Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam spesial talk show Pilkada Jember 2024 dengan kandidat nomor urut 2. Ke Gus Fawait dulu nih. Anda ini sepertinya penggemar yang banyak menggemari Anda, itu emak-emak, ibu-ibu rumah tangga, begitu. Untuk mereka yang memang basis paling besar untuk menggemari Anda, apa program yang akan Anda canangkan? Ya, sebetulnya saya yakin bukan cuma emak-emak ya atau ibu rumah tangga, bahwa bapak juga menggemari, cuman mereka kan ekspresinya biasanya lebih cool, lebih kalem gitu-gitu aja. Sama laki-laki biasanya sulit untuk mengungkapkan gitu. Bukan sulit, memang karakter kita laki-laki kan seperti itu. Saya pikir kita lihat bahwa kemiskinan itu banyak di desa. Kenapa sih banyak di desa? Salah satunya karena yang menjadi tulang punggung utama adalah suami untuk masalah ekonomi. Nah, sedangkan ibu rumah tangga kadang-kadang di desa itu karena mungkin adat istiadat dan lain faktor lainnya, mereka biasanya tidak ikut serta untuk bekerja. Mereka mungkin tidak bisa meninggalkan rumah dan lain sebagainya. Maka ke depan kami ingin kelompok-kelompok pengajian selain membangun jiwanya, tapi harus membangun badannya. Kita akan rangkul kelompok-kelompok pengajian, kita akan kasih pelatihan-pelatihan sehingga ibu-ibu rumah tangga, emak-emak tercinta kita bisa membantu bapak-bapak di rumah masing-masing tanpa harus meninggalkan rumah, dengan mungkin dengan buat kerajinan lain sebagainya, sehingga beliau-beliau bisa produktif emak-emak, dan itu insya Allah bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi dan menurunkan kemiskinan di desa, di perkampungan, pinggir kebun, pinggir hutan, dan pinggir pantai. Oke, baik. Jadi memberdayakan perempuan. Perempuan, betul. Pak Joko sepakat dengan hal ini? Sepakat. Apa Pak Joko juga punya penggemar ibu-ibu juga? Banyak dong, kalau lebih banyak dibanding saya sebetulnya. Nah, Cuma sudah lupa. Sudah lupa. ketika dulu di masa agak mudanya ya. Nah, tim pemenangan sudah dideklarasikan. Ada 140 orang, 35 tim relawan. Mereka dari sejumlah kalangan, mulai dari anggota DPR RI sampai pengusaha gitu. Seberapa yakin Anda bisa memenangkan pilkada kali ini? Saya yakin, Pak, karena kami membawa cinta. Saya dengan Pak Joko ini membawa cinta. Kombinasi saya dengan Pak Joko dan juga semua tim itu menandakan bahwa Jember akan menjadi rumah besar kita semua. Coba Mbak lihat, bedah lagi itu. Dari semua partai, dari semua organisasi, mulai dari ekstra kampusnya aja ada HMI, ada PMI, ada GMNI, belum lagi dari organisasi kemasyarakatan, NU, Muhammadiyah, LDII, bukan cuma dari Islam saja, ada Kristen, ada Katolik dan lain sebagainya, ada Hindu dan lain sebagainya. Maka dari struktur tim kami itu, kami memberi pesan, cinta damai, cinta Jember, dan cinta semua. Jember harus menjadi rumah semuanya. Semua golongan, semua suku, semua agama, semua elemen. Tidak boleh ada diskriminasi apapun di Kabupaten Jember. Karena Jember adalah mercusuar bagi daerah timur sendiri Pulau Jawa. Bahkan di daerah Tapal Kuda. Itu sih pesan yang ingin kami sampaikan kepada semua. Oke, ini menarik ketika tadi dibahas beberapa organisasi di mahasiswaan, anak-anak muda. Ya. Bagaimana Anda merangkulnya selain mungkin melalui media sosial yang Anda aktif saat ini? Kami merangkul selama dengan cinta, Pak. Kami selalu sampaikan pada tim, dijelekin, diejek, difitnah, senyumin saja, solawatin saja. Dan itu kan yang hari ini dibutuhkan oleh masyarakat. Kami makin dihina, kami nggak akan melawan. Dan komitmen saya dengan Pak Joko, kami tidak akan pernah melakukan black campaign. Dan sampai hari ini kami tidak pernah, tim kami tidak pernah. Kalau negatif campaign, mengkritisi kebijakan, itu sah-sah saja. Karena itu diatur. Tapi kalau black campaign, saya dengan Pak Joko, kami tetap berkomitmen menjaga bahwa kita akan menghadapi pesta demokrasi. Namanya pesta harus adu gagasan, adu visi misi, adu ide, bukan adu kampanye hitam, bukan adu fitnah, bukan adu hoax, apalagi adu omong-omong. Baik, kalau misalnya ada hinaan, kritikan entah kepada Gus Fawait ataupun ke Pak Joko, Anda berkoordinasi selama ini bagaimana? Kami baik, Pak. Saya ini bahkan sudah suami istri betul. Bahkan beliau ini yang kadang-kadang menenangkan saya bahwa ketika dihina, ketika diejek, ketika difitnah, insya Allah justru itu akan memperluas jalan keberhasilan kita. Karena jelas, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maka kami sampaikan pada semua tim, saya dengan Pak Joko, dihina, dicaci maki, dan difitnah, senyumin saja, salawatin saja. Oke, baik. Di periode bulan Agustus ada survei yang mengatakan bahwa lembaga survei ini menyebut pasangan Gus Fawait Joko Susanto tertinggi sampai mencapai 50,7%. Apa pendapat Anda? Bagi saya survei ada karya ilmiah.
Maka itu sebuah vitamin bagi saya dengan Pak Joko, dan kami senang, kami bahagia, kami bersyukur karena kami ditempatkan dengan hasil survei yang tinggi, bahkan pemenang bukan cuma satu lembaga survei, dari beberapa lembaga survei. Namun kami selalu sampaikan, jangan jumawa, jangan sampai lengah, jangan sampai kendor, maka tetap bekerja, hadir di tengah-tengah masyarakat, rebut hati masyarakat, bawa cinta. Cinta Jember, cinta petani, cinta buruh tani, cinta nelayan, cinta kaum termarginalkan, cinta wong cilik, merdeka. Keyakinannya begitu besar bersama Pak Joko. Anda sendiri bagaimana? Besar capaian yang nantinya diharapkan untuk diraih, begitu sebesar apa? Ya tentunya semaksimal mungkin. Tapi tentunya semaksimal mungkin tadi kan bagaimana kita raih dukungan dengan cinta tadi kan yang disampaikan Gus Bawa itu. Kira sederhana gitu aja. Kita nggak punya strategi yang seperti apa. Sudah yakin? Kita ngalir saja lah. Sudah yakin betul? Ya kalau sudah jalan mesti harus yakin. Hah? Kalau nggak yakin ya jangan jalan. Ini udah kadung jalan yakin begitu ya? Itu yang Bukan kadung jalan harus yakin, bukan yakin dulu karena jalan harus jalan. Baik. itu yang menguatkan saya, kata-kata yang selalu saya ingatkan. Kalau nggak yakin ya jangan jalan. Ini instruksi memang dari banyaknya dukungan begitu ya. Insya Allah. Hat-trick di pemenangan Pileg DPRD Jatim dan bahkan beberapa kali mendapat suara terbanyak untuk caleg, tidak hanya secara provinsi namun secara nasional begitu. Untuk Pilkada Jember, seberapa besar target yang suara yang ingin didapat nanti? Saya yakin Mbak, kami berdua slogan kami membawa cinta. Jadi kami insya Allah jauh dari bahasa-bahasa black campaign, menebar kebencian dan lain sebagainya. Kami melihat Jember hari ini, visi misi kepala daerah itu tercantum dan tertuang secara resmi di dalam RPJMD. RPJMD dibahas bersama legislatif, jadilah perda. Hari ini kalau kita lihat dari perda RPJMD yang merupakan visi misi kepala daerah, bupati dan wakil bupati, hampir mayoritas tidak terpenuhi. Dulu ada yang berjanji Mbak, kalau saya jadi bupati, saya akan naikkan tunjangan guru ngaji setinggi-tingginya. Saking tingginya nggak turun-turun Mbak sampai sekarang. Loh, dulu ada yang janji juga, kalau saya jadi bupati, saya akan menghidupkan Bandara Jember menjadi bandara nasional. Banyuwangi malah yang jadi bandara nasional, penerbangannya sampai ke luar negeri, ada loh flight luar negeri. Jember mati bandaranya. Maka kami tidak punya strategi yang apa-apa yang jelimet-jelimet. Kami hanya ingin membawa cinta, cinta petani, cinta buruh tani, cinta warga Jember. Jember harus melompat jauh lebih tinggi, Pak. Jangan kita ini tidak cukup dengan berjalan biasa. Tapi kita harus melompat karena Jember ditakdirkan dan didesain menjadi kabupaten penyangga di ujung timur Pulau Jawa. Tadi Anda mengatakan bahwasanya ada yang berjanji seperti ini, namun hasilnya seperti ini. Anda menjanjikan semua karena cinta. Namun kalau misalkan nanti di tengah jalan dari tim Anda sendiri yang ternyata tidak mencerminkan cinta, apa yang akan Anda lakukan? Saya pikir apapun yang kami lakukan, ini sudah berdasarkan kajian. Karena saya basic politisi, saya berangkat dari DPRD Provinsi Jawa Timur 3 kali. Pak Joko dengan pengalaman yang luar biasa di birokrasi dan lain sebagainya, kami semua itu kami hitung dengan baik. Sehingga apapun yang kami ucapkan, itu harus menjadi janji dan itu harus menjadi realita. Dan 5 tahun kami akan berusaha. Terkait masalah apa yang Mbak khawatirkan, insya Allah tim kami semua orang-orang hebat. Itu tokoh daerah, tokoh domestik, bahkan tokoh nasional. Ada DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR RI, bahkan tokoh-tokoh di bidang yang lainnya. Ketuanya Mas Gogot, sekretarisnya Mas Dima, yang kita tahu bersama beliau tokoh-tokoh di Kabupaten Jember, bahkan Provinsi Jawa Timur. Dan insya Allah apa yang kami canangkan akan kami kerjakan selama 5 tahun ke depan. 16 partai politik yang mendukung Anda, mesin partai ini benar-benar bekerja untuk memenangkan Anda? Sangat bekerja sampai hari ini. Makanya hasil survei kita tinggi karena mesin politik partai, relawan, dan keinginan perubahan di masyarakat Jember tinggi. Nah ini ada tudingan Gus Wahid ini diisukan melibatkan kepala desa untuk kampanye. Padahal hal tersebut jelas dilarang. Tanggapan Anda? Kalau saya dituding, nggak apa-apa, yang penting saya nggak mau nuding. Gitu. Kalau misalkan dituding, tentunya Anda harus memberikan bukti bahwa itu bukan hal yang benar. Anda Bisa. sudah lakukan itu? Bisa dilihat apakah saya melibatkan kepala desa? Apakah saya bisa saya melakukan sesuatu yang melanggar? Bukannya saya ini bukan incumbent.
Harusnya incumbent dong yang punya potensi untuk ke sana. Sekali lagi, saya dituding nggak apa-apa, yang penting saya tidak menuding siapapun. Oke begitu. Pak Joko, bagaimana kalau misalkan ada tudingan yang miring kepada Anda berdua? Ya mesti yang menuding itu yang harus membuktikan dong. Prinsip hukum kan begitu. Oke. Kalau seseorang menuduh seseorang jahat melakukan sebuah kejahatan, dia harus membuktikan lebih dulu. Nah. Bukannya dituduh itu yang harus pusing membuktikan. Oke. Iya kan? Makna cinta yang semua karena cinta. Pak Joko sendiri, coba jabarkan cinta ini apa saja? Mungkin kembali saya sebelum menjawab itu problem ya seperti pertanyaan tadi. Itu kan problem mindset. Problem di Jember ya urusan mindset itu. Itu loh. Berarti selama ini Jember kurang cinta dong? Ya mindsetnya bukan masalah kurang cinta atau cinta, mindsetnya ya salah gitu. Ya seperti itu tadi. Kalau dituduh ini yang dituduh harus membuktikan, ini kan mindset. Kan kira-kira kan begitu. Sama dalam hal tadi dicontohkan suatu misal bandara. Kalau mindset kita itu betul, kenapa kita hari ini mesti harus bicara punya bandara? Tapi kenapa kita tidak bicara yang penting ada bandara? Padahal kita, Kabupaten Jember, tidak punya keahlian untuk mengelola bandara. Nah, kalau prinsip tadi dibetulkan, yang penting ada bandara, bandara kan bisa diserahkan pada Angkasa Pura. Selesai, mesti jalan. Berarti problem seperti itu Anda anggap bahwa tidak melalui kajian yang baik begitu? Ya, saya tidak mengatakan itulah, itu ada kajian atau belum saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas, gambaran seperti itu membuktikan bahwa mindsetnya yang perlu Dirubah. diperbaiki. Kurang cinta. Nah, itu kira-kira. Masalah cinta, bagaimana strategi Anda, Gus Wawait ini khususnya untuk menghadapi isu sendiri, apalagi ini menyerang personal, seperti halnya poligami. Ya. Nah, tapi jangan dijawab dulu, kita akan rehat sejenak. Dan saudara tetaplah bersama kami dalam Special Talk Show Pilkada Jember 2024.